ketika mereka kembali ke Istana Setan Hitam, Yuyu sudah menunggu di aula utama. Saat dia melihat Chen Ping dan Hu Mazi kembali dengan selamat, sekilas keterkejutan melintas di matanya, tetapi kemudian dia kembali tenang. Kalian berdua benar-benar memenuhi harapan kami dan berhasil mengambil harta karun itu. Yuyu tersenyum dan berkata, hadiah apa yang kalian berdua inginkan? Chen Ping melemparkan inti sihir itu kepada Yuyu dan berkata dengan tenang, tidak perlu imbalan. Kami hanya berharap kau bisa menepati janjimu dan membantu menyelidiki kebenaran di balik pemusnahan keluarga Hu. Yuyu mengambil inti sihir itu, jejak keserakahan melintas di matanya, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang aku janjikan. Namun, butuh waktu untuk menyelidiki kebenarannya, jadi sebaiknya kau tinggal di Istana Iblis terlebih dahulu dan menunggu kabar dariku. Chen Ping dan Hu Mazi saling memandang dan mengangguk. Mereka tahu bahwa meskipun Yuyu setuju untuk membantu, dia pasti tidak akan mengatakan kebenaran dengan mudah, dan mereka masih harus menunggu dengan sabar. Setelah menetap di Istana Iblis Hitam, Chen Ping mulai berkonsentrasi pada kultivasinya. Sambil memulihkan luka-lukanya, ia juga mencerna apa yang telah ia peroleh di jurang pemakaman iblis. Dia mendapat banyak manfaat dari warisan seni jimat dari leluhur Hu, dan pemahamannya tentang seni itu menjadi lebih dalam, dan kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Hu Mazi menghabiskan sepanjang hari mempelajari buku-buku kuno klan dan token pemimpin klan, berharap menemukan lebih banyak rahasia tentang keluarga Hu. Begitu saja, mereka berdua tinggal di Istana Setan Hitam, menunggu kabar dari Yuyu. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa krisis yang lebih besar sedang mendekat secara diam-diam. Hari-hari di Istana Setan Hitam sangatlah damai. Yuyu tampaknya benar-benar menepati janjinya. Ia tidak hanya tidak menuntut apapun, tetapi juga mengirim orang untuk mengirimkan banyak pil penyembuh dan sumber daya kultivasi. Sikapnya yang begitu hormat membuat orang-orang waspada. Luka-luka Chen Ping telah lama disembuhkan dengan nutrisi dari teknik jantung konsentrasi. Ia bahkan memanfaatkan kesempatan dari luka ini untuk memurnikan kekuatan spiritual dalam tubuhnya agar lebih murni. Ia hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat ketujuh alam abadi tersebar. Selain berlatih setiap hari, ia juga berkeliling Istana Iblis. Meskipun tampak acuh tak acuh, sebenarnya ia diam-diam menyelidiki kekuatan dan kelemahan Istana Iblis. Hari itu, dia berjalan menuju sebuah bebatuan di taman belakang Istana Iblis dan tiba-tiba mendengar percakapan tertahan yang datang dari balik bebatuan itu. Penyihir, apa kau benar-benar akan membiarkan kedua manusia itu pergi? Inti sihir itu adalah kunci untuk membantumu menembus kemacetan, kata sebuah suara serak. Apa terburu-buru? Ini adalah suara Yuyu, dengan sedikit senyum dingin. Karena kedua manusia itu mampu kembali hidup-hidup dari jurang pemakaman iblis, mereka pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Terutama Chen Ping, yang kekuatannya tak terduga. Daripada menjadikannya musuh, lebih baik kita memenangkannya untuk sementara waktu. Ketika aku menyempurnakan inti sihir dan mencapai tingkat keempat alam abadi duniawi, tidak akan terlambat untuk menghadapinya. Tapi, anak dari keluarga Hu itu sudah mulai menyelidiki kebenaran di balik pemusnahan keluarga itu. Bagaimana kalau dia tahu? Jadi bagaimana kalau mereka tahu? Yuyu mendengus dingin. Apa yang terjadi saat itu dilakukan dengan sangat rahasia. Bahkan jika dia menemukan petunjuk apapun, tidak akan ada bukti. Lagi pula, dia masih dalam kendali kita dan tidak mungkin menimbulkan masalah besar. Kalau begitu aku lega. Ngomong-ngomong, beberapa kekuatan di sekitar Gunung Jiupan sudah mulai bergerak dan sepertinya ingin mendapatkan harta karun jurang pemakaman iblis. Apa kau mau aku mengirim seseorang untuk mengurus mereka? Tidak perlu,
Yuyu berkata dengan tenang, biarkan mereka membuat masalah, ini kesempatan bagus untuk menguji kekuatan kedua manusia itu. Jika mereka mampu menghadapi kekuatan-kekuatan itu akan menjadi yang terbaik, jika tidak, maka kita tidak perlu melakukan apapun jika mereka mati. Suara dari balik bebatuan perlahan menghilang. Chen Ping diam-diam berjalan keluar dari balik bebatuan dengan sedikit rasa dingin di matanya. Benar saja, Yuyu tidak berniat membiarkan mereka pergi sejak awal. Apa yang disebut bantuan dalam menyelidiki kebenaran hanyalah taktik menunda. Dia kembali ke kediamannya dan menceritakan kepada Humazi apa yang didengarnya. Mendengar ini, Humazi murka, Yuyu ini kejam sekali, kita harus menemukan cara untuk mengungkap wajah aslinya. Jangan khawatir, Chen Ping memegang bahunya dan berkata, kita belum tahu detail Istana Iblis Hitam, tindakan gegabah apapun hanya akan membuat musuh waspada. Tugas yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin dan menemukan bukti kebenaran di balik genosida. Tetapi, di mana kita harus mulai sekarang? Humazi mengerutkan kening, kita telah membaca buku-buku kuno Istana Iblis, dan tidak ada catatan rinci tentang kebenaran di balik genosida tersebut. Mungkin, kita bisa mulai dengan pasukan di sekitar Gunung Jiupan. Chen Ping merenung dan berkata, Yuyu baru saja menyebutkan bahwa beberapa kekuatan di sekitar Gunung Jiupan mulai bergerak. Mungkin mereka mengetahui sesuatu tentang apa yang terjadi saat itu. Selain itu, Yuyu ingin mereka menguji kita, jadi kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki. Mata Humazi berbinar, ide bagus, kita bisa berpura-pura menghadapi pasukan itu dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan informasi. Tanpa menunda lagi, kami akan berangkat sekarang. Chen Ping berdiri dan berkata, sebelum kita pergi, mari kita lakukan satu hal dulu. Mereka berdua diam-diam datang ke perpustakaan buku kuno Istana Iblis, tempat buku-buku kuno dan catatan Istana Iblis Jahat Hitam dari dinasti masa lalu disimpan. Chen Ping menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuka pintu perpustakaan buku kuno, dan mereka berdua dengan cepat masuk. Perpustakaan buku-buku kuno dipenuhi dengan rak-rak buku yang berisi berbagai buku dan berkas kuno. Chen Ping dan Humazi membagi pekerjaan dan bekerja sama untuk mencari dengan cermat catatan tentang pemusnahan keluarga Hu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Humazi tiba-tiba berseru, ketemu, ayo lihat. Chen Ping bergegas dan melihat Humazi memegang berkas menguning di tangannya, yang mencatat perang yang terjadi 2800 tahun yang lalu. Dua kubu yang terlibat dalam peperangan tersebut adalah Istana Jahat Hitam dan Klan Hu. Penyebab peperangan tersebut adalah Klan Hu yang mengetahui rahasia Istana Jahat Hitam yang ingin melepaskan para jenderal iblis di jurang pemakaman iblis. Jadi begitu, Humazi melihat catatan di berkas itu, matanya dipenuhi amarah dan kesedihan. Istana Iblis Hitamlah yang menghabisi keluarga Huku. Mereka membunuh keluarga Huku untuk menutupi rahasia pembebasan Jenderal Iblis. Ekspresi Chen Ping juga berubah sangat buruk. Yuyu benar-benar berbohong kepada kita. Dia tidak hanya tahu kebenaran tentang genosida, dia bahkan mungkin terlibat dalam perang saat itu. Kita akan menyelesaikan urusan dengannya sekarang. Humazi begitu marah, hingga dia hendak bergegas keluar. Chen Ping menahannya dan berkata, kita tidak punya bukti konkret saat ini. Bahkan jika kita mencarinya dan mengandalkan berkas, dia tidak akan mengakuinya. Lagi pula, ini Istana Iblis Hitam, dan orang-orangnya ada di mana-mana. Kita sama sekali bukan tandingannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita biarkan saja? Humazi berkata dengan enggan, tentu saja tidak masuk hitungan. Tatapan Chen Ping dingin, kita tinggalkan Istana Iblis Hitam dulu, baru cari cara balas dendam. Berkas ini buktinya, dan kita harus menjaganya dengan baik.
Kedua pria itu menyimpan berkas-berkasnya, diam-diam meninggalkan perpustakaan buku kuno, dan meninggalkan istana setan hitam di bawah naungan malam. Setelah meninggalkan istana setan hitam, keduanya menuju ke arah timur menuju lokasi pasukan di sekitar Gunung Jiupan. Mereka tahu bahwa tantangan baru akan segera dimulai, dan kali ini, mereka tidak hanya harus menghadapi kekuatan di sekitar Gunung Jiupan, tetapi juga harus waspada terhadap kejaran istana kejahatan hitam setiap saat. Sudah 3 hari sejak Chen Ping dan Hu Mazi meninggalkan istana iblis hitam. Mereka menuju ke timur, menghindari beberapa gelombang patroli iblis di sepanjang jalan. Meskipun energi iblis di luar Gunung Jiupan tidak sekuat yang ada di bagian yang lebih dalam, namun tempat itu dipenuhi dengan keheningan yang mencekam, bahkan jejak burung dan binatang buas pun sangat langka. Chen Ping, hutan berkabut ada di depan. Hu Mazi menunjuk ke area di depan yang diselimuti kabut putih. Peta kulit binatang menandai area ini sebagai wilayah Desa Angin Hitam. Desa Angin Hitam adalah sebuah desa pegunungan di pinggiran Gunung Jiupan. Konon, pemilik desa tersebut adalah seorang kultivator iblis di alam abadi bumi. Ia biasanya mencari nafkah dengan merampok kultivator yang lewat dan berperilaku sangat mendominasi. Chen Ping menatap kabut tebal itu, sedikit mengernyit. Kabut ini tidak biasa, mengandung roh jahat. Aku khawatir ini ilusi. Penggarap iblis paling jago dalam metode yang tidak lazim ini. Hu Mazi menggenggam erat pisau pendek di pinggangnya. Sejak mewarisi warisan leluhurnya, persepsinya terhadap energi iblis menjadi jauh lebih tajam. Haruskah kita menghindari tempat ini? Menghindarinya hanya akan menimbulkan kecurigaan. Chen Ping menggelengkan kepala dan mengeluarkan 2 pil Kingshen dari bungkusnya. Minumlah ini untuk melawan erosi ilusi. Ayo kita berpura-pura menjadi biksu yang lewat dan menjelajahi detail Desa Angin Hitam dulu. Mereka berdua meminum pil pembersih roh dan berjalan memasuki hutan berkabut. Kabut menyelimutiku bagai sutra dingin, dan jarak pandang hanya kurang dari 1 meter. Bisikan-bisikan samar terdengar di telingaku. Seolah-olah ada banyak pasang mata yang mengawasiku dalam kegelapan. Hu Mazi menggenggam token pemimpin klan erat-erat. Cahaya putih yang dipancarkan token tersebut mampu mengusir kabut di sekitarnya, membuatnya merasa jauh lebih tenang. Energi iblis di hutan ini sangat beragam, dengan lebih dari 1 jenis pembudidaya iblis. Sepertinya Desa Angin Hitam telah mengumpulkan banyak iblis. Indra spiritual Chen Ping menyebar dengan tenang, tetapi terganggu oleh roh jahat dalam kabut, dan hanya dapat menjelajahi area dalam radius 10 kaki. Hati-hati, ilusi di sini dapat memengaruhi kesadaran Anda, jangan tertipu. Setelah berjalan sekitar setengah jam, sebuah persimpangan jalan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Di persimpangan itu berdiri sebuah prasasti batu dengan 3 kata Desa Angin Hitam terukir di atasnya. Tulisan tangannya miring, memperlihatkan aura pembunuh. Pergilah ke arah ini. Chen Ping menunjuk ke arah jalan di sebelah kiri, di mana roh jahat lebih kuat dan sudah jelas itu adalah arah menuju desa pegunungan. Tepat saat keduanya berbelok ke kiri, suara derap kaki kuda tiba-tiba terdengar dari kabut, dan selusin pembudidaya iblis yang menunggangi serigala hitam muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Para pembudidaya setan ini semuanya berwajah garang, memegang pisau dan kapak, dengan keserakahan terpancar di mata mereka. Saya yang membangun jalan ini, saya yang menanam pohon ini, kalau kalian mau lewat sini, kalian harus keluar uang buat ongkos. Pemimpin para kultivator iblis adalah seorang pria kekar berkepala serigala. Ia memegang kapak raksasa di tangannya dan menatap tajam ke arah Chen Ping dan Hu Mazi. Hu Mazi hendak mengambil tindakan ketika dia ditahan oleh Chen Ping.
Chen Ping mengeluarkan sepotong kecil batu abadi dari tangannya dan melemparkannya kepada pria berkepala serigala itu. Kami hanyalah biksu yang lewat, dan kami ingin meminjam tempatmu untuk beristirahat semalam. Hadiah kecil ini bukanlah sebuah penghormatan. Pria kekar berkepala serigala itu mengambil batu abadi itu, menimbangnya, dan menunjukkan sedikit rasa jijik di wajahnya. Hanya batu abadi kecil ini? Apa kau mengusir seorang pengemis? Serahkan semua harta karun itu padamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Para pembudidaya iblis di belakangnya juga mulai membuat keributan dan mengayunkan senjata mereka, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Tatapan mata Chen Ping berkilat dingin, namun ia masih menahan keinginan untuk menyerang. Kami hanya kultivator biasa. Kami tidak punya harta apapun, mohon bersabar. Penggarap diri sendiri, pria kekar berkepala serigala itu mengamati kedua orang itu dari atas ke bawah. Tatapannya jatuh pada token pemimpin klan di tangan Humazi. Jejak keserakahan terpancar di matanya. Liontin giok di tangan anak itu terlihat bagus. Serahkan saja, dan kakek akan membiarkanmu pergi. Wajah Humazi menjadi gelap dan dia menggenggam token itu erat-erat. Ini adalah pusakaku. Aku tidak akan pernah menyerahkannya. Jika kamu tidak menerima roti panggangku, aku akan menghukummu. Pria berkepala serigala itu meraung dan mengayunkan kapaknya ke arah Humazi. Tangkap aku. Lebih dari selusin pembudidaya iblis segera mengepung mereka, menghunus pedang dan kapak, dan menyerang kedua pria itu. Chen Ping tidak ragu lagi. Ia mengaktifkan kekuatan spiritual di tubuhnya, dan sebuah perisai emas muda menyelimuti mereka berdua. Pada saat yang sama, dia memanggil pedang pembunuh naga, dan energi pedang emas melesat keluar, seketika menghantam beberapa pembudidaya iblis yang menyerbu di depan. Pria kekar berkepala serigala itu tidak menyangka Chen Ping begitu tangguh. Ia terkejut, tetapi segera bereaksi. Ia meraung, dan kapak gunung itu menghantam perisai Chen Ping dengan suara angin yang tajam. Dengan suara celang yang nyaring, perisai itu bergetar hebat, tetapi tetap utuh. Dengan kemampuan sekecil ini saja, kamu berani merampok orang di jalan. Chen Ping mendengus dingin, dan pedang pembunuh naga melesat bagai aliran cahaya, seketika menembus bahu pria berkepala serigala itu. Lelaki berkepala serigala itu menjerit, menutupi bahunya yang berdarah dan melangkah mundur berulang kali. Matanya penuh ketakutan. Kau, siapa kau? Biksu yang lewat, kata Chen Ping dengan tenang, kalau kau tidak mau mati, minggirlah. Pria kekar berkepala serigala itu menatap anak buahnya yang meratap di tanah, lalu menatap pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping yang memancarkan aura tajam. Ia tahu bahwa ia bukan tandingan mereka, jadi ia segera melarikan diri karena malu bersama anak buahnya. Para pembudidaya iblis ini terlalu rentan terhadap serangan. Humazi berkata dengan sedikit terkejut saat dia melihat punggung lelaki kekar berkepala serigala itu yang melarikan diri. Mereka hanya antek-antek, tuan yang sebenarnya seharusnya ada di desa angin hitam. Chen Ping menyimpan pedang pembunuh naga dan berkata, ayo terus bergerak maju dan berhati-hati. Keduanya terus masuk lebih dalam ke hutan berkabut. Setelah berjalan sekitar sebatang dupa, kabut di depan mereka perlahan menipis, dan sebuah desa pegunungan yang luas muncul di hadapan mereka. Dinding desa pegunungan itu dibangun dengan batu-batu hitam besar, dengan bendera hitam di atasnya dan pola kepala serigala ganas yang dilukis di atasnya. Di pintu masuk desa berdiri dua monster beruang setinggi 3 meter, memegang palu besar dan menatap orang yang lewat dengan mata waspada. Ini adalah desa angin hitam. Chen Ping memandang monster beruang di pintu masuk desa pegunungan dan berkata, kekuatan kedua monster beruang ini tidak lemah, setara dengan kultivator kelas 2 di alam abadi bumi. Bagaimana kita bisa masuk?
Tanya Humazi. Langsung masuk, kata Chen Ping, kita akan berpura-pura menjadi biksu yang datang mencari perlindungan di desa Angin Hitam dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi. Ketika kedua pria itu sampai di gerbang desa, siluman beruang langsung menghentikan mereka. Berhenti, siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di desa Angin Hitam? Kami biksu yang lewat dan ingin berlindung di desa Angin Hitam. Mohon beritahu kami. Kata Chen Ping sambil mengeluarkan beberapa batu peri dari tangannya dan memasukkannya ke tangan monster beruang itu. Setan beruang menimbang batu abadi di tangannya, dan senyum puas muncul di wajahnya. Tunggu, aku akan pergi dan memberitahu kepala desa. Tak lama kemudian, monster beruang itu kembali dan berkata kepada mereka berdua, pemimpin desa mengizinkan kalian masuk. Keduanya mengikuti iblis beruang itu ke desa pegunungan. Desa itu ternyata lebih ramai dari yang mereka bayangkan. Ada banyak pembudidaya iblis di mana-mana, termasuk iblis serigala, iblis harimau, iblis ular, dan sebagainya, dalam berbagai bentuk dan memancarkan aura iblis yang kuat. Terdapat aula pertemuan besar di tengah desa. Di pintu aula berdiri dua iblis rubah yang memegang pedang panjang. Mereka berwajah cantik, tetapi tatapan mereka sangat dingin. Setan beruang membawa keduanya ke pintu balai pertemuan dan berkata, kepala desa ada di dalam, kalian bisa masuk sendiri. Keduanya berjalan memasuki ruang pertemuan, hanya untuk melihat seorang pria parubaya berjubah hitam duduk di tengah ruangan. Wajahnya menyeramkan dan bibirnya menyeringai. Dia adalah pemimpin desa Angin Hitam, iblis tua Angin Hitam. Di kedua sisi iblis Angin Hitam tua berdiri selusin pembudidaya iblis. Semuanya memiliki aura yang kuat dan jelas merupakan anggota inti desa Angin Hitam. Apakah kalian para pendeta yang datang untuk mencari perlindungan padaku? Iblis tua Angin Hitam menatap Chen Ping dan Humazi dengan kilatan pengamatan di matanya. Baik, kepala desa, Chen Ping berkata, kami mendengar bahwa desa Angin Hitam sangat kuat, dan kami ingin bergabung dengan pemimpin desa dan bekerja untuknya. Apa yang bisa kamu lakukan? Setan Angin Hitam tua bertanya. Kami menguasai beberapa mantra sihir dasar dan bisa bertarung untuk kepala desa, kata Chen Ping. Iblis Angin Hitam tua itu tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua saja, apa kalian pikir bisa bekerja untukku? Aku tidak menerima sampah di desa Angin Hitam. Jika kepala desa tidak mempercayainya, Anda dapat mencoba keterampilan kami, kata Chen Ping. Baiklah, kalau begitu aku beri kau kesempatan. Iblis Angin Hitam berkata. Desa Angin Hitamku baru-baru ini berselisih dengan lembah ular hijau di timur. Pergilah, dan bunuhlah kepala lembah ular hijau untukku. Bawalah kepalanya, dan aku akan menerimamu. Hati Chen Ping tergerak. Lembah ular hijau juga merupakan kekuatan di luar Gunung Jiupan. Penguasa lembah itu adalah iblis ular tingkat ketiga di alam abadi bumi. Setan tua Angin Hitam meminta mereka untuk membunuh penguasa lembah ular hijau. Jelas ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Tidak masalah, Chen Ping berkata, ayo kita lakukan sekarang juga. Iblis tua Angin Hitam berkata, aku akan mengirim dua orang untuk pergi bersamamu, sehingga kami dapat melihat kemampuanmu. Dia menunjuk dua setan serigala di sebelahnya dan berkata, kalian berdua ikut saja dengan mereka. Kalau mereka berani main-main, bunuh saja mereka. Kedua setan serigala itu segera melangkah maju dan membungkuk kepada setan Angin Hitam tua. Baik, kepala desa. Chen Ping dan Humazi saling berpandangan, mengangguk, dan mengikuti kedua setan serigala itu keluar dari ruang konferensi. Saat keluar dari ruang rapat, Humazi berbisik, iblis Angin Hitam tua ini benar-benar punya niat jahat. Dia ingin kita dan lembah ular hijau menderita kerugian bersama. Aku tahu, Chen Ping berkata,
Kita juga ingin mencari tahu berita tentang lembah ular hijau. Ini kesempatan. Ayo kita pergi ke lembah ular hijau dulu dan bertindak sesuai rencana. Keduanya mengikuti dua setan serigala keluar dari desa angin hitam dan menuju lembah ular hijau di timur. Sepanjang jalan, kedua setan serigala itu terus memprovokasi Chen Ping dan Hu Mazi, jelas-jelas tidak menganggap mereka serius. Chen Ping terlalu malas untuk berdebat dengan mereka dan hanya meneruskan perjalanannya dalam diam. Setelah berjalan sekitar setengah hari, hutan bambu yang lebat muncul di hadapan kami. Hutan bambu itu dipenuhi kabut hijau muda dan memancarkan bau ular yang menyengat. Lembah ular hijau ada di depan. Seekor serigala iblis menunjuk ke arah hutan bambu dan berkata, "Tuan lembah ular hijau ada di dalam. Kalian bisa masuk sendiri. Kami akan menunggu di luar." Chen Ping tahu bahwa kedua iblis serigala itu ingin meraup keuntungan, jadi dia tidak peduli dan berkata kepada Hu Mazi, "Ayo masuk." Keduanya berjalan memasuki hutan bambu. Kabut di hutan semakin tebal, dan bau ular semakin kuat. Setelah berjalan sekitar sebatang dupa, sebuah lembah luas muncul di hadapan mereka. Lembah itu penuh dengan gua-gua, dan pintu-pintu gua dipenuhi ular-ular berbisa, yang mengeluarkan bau menyengat. Ini adalah lembah ular hijau. Hu Mazi memandangi ular-ular berbisa di lembah itu sambil mengerutkan kening. Saya khawatir ada cukup banyak monster ular di sini. Hati-hati, Master lembah ular hijau cukup kuat. Kita harus bersiap, kata Chen Ping. Begitu kedua lelaki itu berjalan memasuki lembah, mereka mendengar suara mendesis, dan ular-ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari gua dan mengepung mereka. "Serahkan saja ular berbisa ini padaku," kata Hu Mazi sambil mengeluarkan beberapa lembar kertas jimat dari tangannya, cepat-cepat menggambar beberapa jimat bola api, dan melemparkannya ke ular berbisa itu. Simbol bola api itu meledak dengan cahaya menyilaukan di udara, seketika membakar sejumlah besar ular berbisa menjadi abu. Namun, ular-ular berbisa itu terlalu banyak, mereka terus merangkak keluar dari gua, bergelombang demi bergelombang, membuat kedua pria itu kewalahan. Pada saat ini, sebuah suara dingin datang dari kedalaman lembah. "Siapa yang berani menerobos ke lembah ular hijauku?" Saat suara itu terdengar, seorang pria parubaya berjubah hijau berjalan keluar dari kedalaman lembah. Pria itu berwajah tampan, bermata tajam, dan menyeringai. Ia adalah penguasa lembah ular hijau. Master lembah ular hijau menatap bangkai ular yang terbakar di tanah. Jejak kemarahan terpancar di matanya. "Apakah iblis angin hitam yang mengirimmu ke sini?" "Lalu kenapa?" kata Chen Ping, "hari ini adalah hari kematianmu." Master lembah ular hijau mencibir, "Hanya kalian berdua, kalian melebih-lebihkan kemampuan kalian." Tubuhnya berkelebat, dan ia berubah menjadi ular hijau raksasa sepanjang beberapa puluh kaki. Ia membuka mulutnya yang besar dan menggigit mereka berdua. Ular hijau raksasa itu sangat cepat, dan dengan suara angin yang kencang, ia langsung muncul di depan kedua orang itu. Mulut ular raksasa itu mengeluarkan bau amis yang kuat dan membuat orang pusing. "Hati-hati!" teriak Chen Ping sambil memanggil pedang pembunuh naga. Energi pedang emas itu bagaikan penghalang, menghalangi mereka berdua. Dengan suara celang yang nyaring, kepala ular hijau raksasa itu menghantam penghalang energi pedang, menimbulkan suara keras, membuat ular raksasa itu terkejut dan mundur beberapa langkah. Suara Master lembah ular hijau keluar dari mulut ular raksasa itu. Dengan sedikit nada terkejut, "Aku tidak menyangka kalian berdua, manusia kecil, akan memiliki kekuatan seperti itu." Dia membuka mulutnya yang besar lagi dan menyemburkan aliran racun hijau ke arah mereka berdua. Racun itu berubah menjadi panah-panah kecil yang tajam dan tak terhitung jumlahnya di udara,
mengeluarkan bau menyengat, dan jelas sangat beracun. Mata Chen Ping berbinar, kekuatan spiritual dalam tubuhnya mengalir, dan perisai emas muda menyelimuti mereka berdua. Racun itu jatuh ke perisai, menimbulkan suara mendesis, tetapi tidak dapat menembus perisai. "Racunmu tidak berpengaruh pada kami," ujar Chen Ping, dan bersamaan dengan itu, pedang pembunuh naga berubah menjadi aliran cahaya dan menusuk ke arah 7 inci ular hijau raksasa itu. Penguasa lembah ular hijau tidak menyangka serangan Chen Ping begitu dahsyat, dan dia cepat-cepat memutar tubuhnya untuk menghindari serangan pedang pembunuh naga. Tetapi ekornya masih terpotong oleh energi pedang, meninggalkan luka yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat, dan darah hijau menyembur keluar. Sang penguasa lembah ular hijau meraung, dan tubuhnya yang besar berguling-guling di lembah, merobohkan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya dan memercikkan kerikil. Humazi mengambil kesempatan untuk mengeluarkan beberapa kertas jimat, dengan cepat menarik beberapa jimat petir, dan melemparkannya ke ular hijau raksasa. Simbol petir itu meledak dengan cahaya menyilaukan di udara, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar ular hijau raksasa itu. Ular hijau raksasa itu tersambar petir dan menjerit kesakitan, tubuhnya yang besar bergetar hebat. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu dan menusukkan pedang pembunuh naga sekali lagi, dengan tepat menembus titik vital ular hijau raksasa itu. Sang penguasa lembah ular hijau menjerit melengking, dan tubuh besarnya berkedut beberapa kali di tanah sebelum akhirnya berhenti bergerak. Mereka berdua akhirnya menghela napas lega dan duduk di tanah sambil terengah-engah. Akhirnya, terselesaikan, Humazi menyeka keringat di wajahnya dan berkata, "Aku tidak menyangka Master Lembah Ular Hijau begitu kuat." Chen Ping berkata, "Ini wajar. Ketika ras iblis dan ras manusia berada pada level yang sama, ras iblis lebih kuat daripada ras manusia. Hal yang sama berlaku untuk ras iblis. Inilah mengapa ras manusia adalah yang paling dibenci di antara ketiga ras tersebut." Pada saat ini, sorak-sorai 2 iblis serigala terdengar dari luar lembah. "Hebat, mereka benar-benar membunuh Tuan Lembah Ular Hijau." Kedua setan serigala itu berjalan memasuki lembah dan memandangi mayat Master Lembah Ular Hijau di tanah, dengan senyum rakus di wajah mereka. "Aku tak menyangka kalian berdua begitu hebat," kata seekor serigala iblis. "Namun, mayat dan harta karun Tuan Lembah Ular Hijau semuanya milik desa Angin Hitam kita. Apa yang ingin kalian lakukan?" tanya Humazi sambil menatap kedua setan serigala itu dengan waspada. "Apa?" iblis serigala lain mencibir, "Tentu saja aku akan membunuhmu dan mengambil pujiannya." Kedua setan serigala itu menyerang pada saat yang sama, menuju ke arah Chen Ping dan Humazi. Tatapan Chen Ping berubah dingin. Ia tak menyangka kedua iblis serigala ini berani mengkhianati janji mereka. Ia memanggil pedang pembunuh naga dan membunuh salah satu iblis serigala dalam sekejap. Melihat hal ini, iblis serigala yang lain begitu ketakutan sehingga ia berbalik dan mencoba melarikan diri. Humazi segera mengeluarkan selembar kertas jimat, menggambar jimat untuk melumpuhkan iblis serigala, dan melemparkannya ke arahnya. Jimat imobilisasi jatuh pada iblis serigala, dan iblis serigala itu langsung terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Kasihanilah, iblis serigala itu begitu ketakutan hingga ia berulang kali memohon ampun. "Kau masih berguna bagiku," kata Chen Ping, "katakan padaku, apakah iblis angin hitam ada hubungannya dengan genosida keluarga Hu?" Setan serigala itu tertegun sejenak. Jelas tidak menyangka Chen Ping akan menanyakan pertanyaan ini. Ia ragu sejenak dan berkata, "Saya tidak tahu tentang genosida keluarga Hu. Saya hanya pengikut kecil." "Kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya, kan?"
kata Humazi sambil mengeluarkan jimat bola api dan mengancam, kalau kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membakarmu sampai menjadi abu. Iblis serigala itu menatap api yang menyala di jimat bola api. Wajahnya memucat ketakutan, dan ia berkata cepat, akan kukatakan, ku dengar iblis angin hitam ikut serta dalam pengepungan keluarga Hu saat itu, tapi aku tidak tahu detailnya. Apakah kamu yakin? Tanya Chen Ping. Aku yakin, kata iblis serigala cepat. Aku tahu ini setelah mendengar percakapan antara kepala desa dan wakil kepala desa. Chen Ping dan Humazi saling berpandangan, dan secercah kemarahan terpancar di mata mereka. Aku tidak menyangka iblis tua angin hitam juga ikut serta dalam genosida tahun itu. Sepertinya kekuatan di sekitar Gunung Jiupan semuanya terkait dengan genosida keluarga Hu. Kau boleh mati sekarang, kata Chen Ping. Lalu pada saat yang sama mengayunkan pedang pembunuh naga dan membunuh iblis serigala itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Humazi. Pertama, singkirkan mayat Master Lembah Ular Hijau, lalu kembali melapor kepada iblis tua angin hitam. Chen Ping berkata, kita harus berpura-pura tidak tahu apa-apa dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu lebih banyak informasi di desa angin hitam. Kedua lelaki itu membuang mayat Master Lembah Ular Hijau dan Iblis Serigala, lalu kembali ke desa angin hitam dengan kepala Master Lembah Ular Hijau. Setelah kembali ke desa angin hitam, keduanya menyerahkan kepala Master Lembah Ular Hijau kepada Iblis Tua Angin Hitam. Iblis Angin Hitam Tua menatap kepala Master Lembah Ular Hijau dan menunjukkan senyum puas di wajahnya. Bagus, bagus. Bagus, aku tidak menyangka kalian berdua benar-benar akan membunuh Master Lembah Ular Hijau. Kalian benar-benar hebat, mulai hari ini. Kalian adalah orang-orang desa angin hitamku. Terima kasih, Kepala Desa, telah menerima kami, kata Chen Ping. Sama-sama, kata Iblis Angin Hitam Tua. Aku akan menyiapkan tempat untukmu menginap, kau bisa istirahat dulu. Aku akan memberimu tugas besok. Iblis tua angin hitam meminta anak buahnya untuk membawa Chen Ping dan Humazi ke bawah untuk beristirahat, sementara dia mengambil kepala Master Lembah Ular Hijau dan berjalan ke ruang rahasia di belakang aula konferensi. Di ruang rahasia, seorang lelaki tua berjubah abu-abu sedang duduk di kursi dengan mata tertutup. Orang tua itu berwajah pucat dan berambut abu-abu, tampak sangat tua, tetapi dia memancarkan aura yang kuat, tak kalah kuat dari iblis angin hitam. Tuan, penguasa lembah ular hijau telah kubunuh. Iblis angin hitam membungkuk kepada lelaki tua itu dan berkata. Lelaki tua itu perlahan membuka matanya, kilatan cahaya melintas di matanya. Bagus sekali. Bagaimana dengan kedua biksu manusia itu? Apakah mereka bisa diandalkan? Sepertinya tidak ada yang salah dengan mereka, tapi saya tidak tahu latar belakang mereka. Iblis angin hitam berkata, aku berencana mengamati mereka sebentar. Jika mereka bisa diandalkan, aku akan menggunakannya. Jika mereka tidak bisa diandalkan, aku akan membunuh mereka. Ya, pria tua itu mengangguk. Gunung Jiupan akhir-akhir ini tidak stabil, dan ada beberapa pergerakan di Istana Iblis Hitam, jadi kau harus lebih berhati-hati. Selain itu, kejadian-kejadian yang menimpa keluarga Hu harus dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Murid mengerti, kata Iblis Angin Hitam Tua. Orang tua itu menutup matanya lagi, dan setan angin hitam membungkuk dan meninggalkan ruang rahasia itu. Di sisi lain, Chen Ping dan Humazi dibawa ke kamar tamu. Kamarnya sederhana tetapi bersih. Siapakah orang tua itu tadi? Humazi bertanya. Saya merasakan auranya sangat kuat, lebih kuat dari setan angin hitam. Entahlah, kata Chen Ping, tapi yang pasti, identitasnya tidak sederhana. Kemungkinan besar dia dalang di balik desa angin hitam.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Humazi. Istirahatlah dulu, lalu cari berita di malam hari. Chen Ping berkata, pertahanan desa angin hitam sangat ketat, kita harus bertindak hati-hati. Mereka berdua beristirahat sejenak, dan ketika malam tiba, mereka diam-diam meninggalkan kamar tamu dan menuju ruang rahasia di belakang ruang konferensi. Mereka tahu bahwa setan angin hitam dan lelaki tua itu mungkin sedang mendiskusikan masalah penting di ruang rahasia, dan mungkin mereka bisa mendengar beberapa petunjuk tentang genosida yang terjadi tahun itu. Keduanya dengan hati-hati menghindari para pembudidaya iblis yang berpatroli dan tiba di pintu ruang rahasia. Pintu ruang rahasia itu terbuat dari batu hitam dengan ukiran rune yang rumit. Pintu itu memancarkan cahaya redup dan jelas dijaga oleh sebuah pembatas. Pintu ini terkunci, bagaimana kita bisa masuk? Tanya Humazi. Biar ku coba, kata Chen Ping, lalu mengeluarkan jimat dari tangannya dan menempelkannya di pintu ruang rahasia. Rune pada jimat pembubar larangan berkelebat beberapa kali, dan rune pada pintu ruang rahasia berangsur-angsur meredup, dan larangan pun dipatahkan. Mereka berdua diam-diam membuka pintu dan berjalan memasuki ruang rahasia. Di ruang rahasia, setan angin hitam dan lelaki tua itu sedang berbicara. Tuan, apakah menurutmu Istana Iblis Hitam akan tahu bahwa kita ikut serta dalam pengepungan keluarga Hu? Tanya Iblis Angin Hitam tua. Mungkin tidak, orang tua itu berkata. Apa yang terjadi saat itu dilakukan dengan sangat rahasia, dan orang-orang dari Istana Iblis Hitam juga terlibat. Mereka tidak akan mengekspos diri mereka sendiri. Bagus. Iblis Angin Hitam menghela napas lega dan berkata, aku takut mereka akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang desa angin hitam kita. Jangan khawatir, Istana Iblis Hitam sedang sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak akan mudah menyerang kita, kata lelaki tua itu. Namun, kita juga harus bersiap untuk berjaga-jaga. Baik, Tuan, kata Iblis Angin Hitam tua. Chen Ping dan Humazi bersembunyi di pintu ruang rahasia. Mereka mendengar percakapan mereka berdua, dan kilatan amarah terpancar di mata mereka. Aku tidak menyangka Istana Iblis Hitam dan Desa Angin Hitam terlibat dalam genosida tahun itu, dan mereka bahkan berkolusi satu sama lain. Mereka benar-benar pantas dihukum mati. Pada saat itu, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya, melihat ke arah pintu, dan berteriak, siapa di luar? Chen Ping dan Humazi tahu mereka telah ketahuan, jadi mereka berhenti bersembunyi dan segera bergegas keluar. Kalian berdua, setan angin hitam menatap Chen Ping dan Humazi dengan ekspresi terkejut dan marah di wajahnya, beraninya kalian menguping pembicaraan kami. Setan angin hitam tua, kau benar-benar penjahat yang hina dan tak tahu malu, teriak Humazi dengan marah. Aku tidak menyangka kau juga terlibat dalam pengepungan keluarga Huku. Aku harus membalaskan dendam rakyatku hari ini. Balas dendam? Cuma kalian berdua? Setan angin hitam mencibir, karena kau mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kau dengar. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan bengis. Setan angin hitam dan lelaki tua itu menyerang pada saat yang sama, menuju ke arah Chen Ping dan Humazi. Chen Ping dan Humazi sudah siap dan langsung melancarkan serangan balik. Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga dan bertarung melawan setan angin hitam. Humazi mengeluarkan kertas jimat dan bertarung melawan orang tua itu. Pertempuran di ruang rahasia itu sangat sengit. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh benturan kekuatan spiritual menghancurkan meja, kursi, dan bangku di ruang rahasia itu. Iblis angin hitam sangat kuat, setara dengan seorang kultivator tingkat 3 puncak di alam abadi bumi. Meskipun Chen Ping juga cukup kuat, sulit baginya untuk menang untuk sementara waktu. Kekuatan lelaki tua itu bahkan lebih tak terduga. Humazi sama sekali bukan tandingannya.
Ia segera terpuruk dan berada dalam bahaya. Guru Hu, hati-hati, ketika Chen Ping melihat Hu Mazi dalam bahaya, dia menjadi cemas dan ingin maju untuk membantu, tetapi dia terjerat oleh setan angin hitam dan tidak dapat melarikan diri. Di saat kritis ini, Hu Mazi tiba-tiba teringat akan teknik jimat warisan leluhurnya. Ia segera mengeluarkan beberapa lembar kertas jimat dan dengan cepat menggambar jimat yang kuat. Kekuatan leluhurku, bantu aku mengalahkan musuh. Hu Mazi berteriak dan melemparkan jimat itu ke orang tua itu. Jimat itu meledak dengan cahaya menyilaukan di udara, membentuk telapak tangan emas besar, yang menamparkan ke arah orang tua itu. Orang tua itu tidak menyangka Hu Mazi bisa mengeluarkan jimat sekuat itu. Ia terkejut dan segera mengalirkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk perisai hitam untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan suara keras bang, telapak tangan emas itu bertabrakan dengan perisai hitam, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Perisai hitam itu hancur berkeping-keping, dan lelaki tua itu terkena telapak tangan emas, terlempar mundur dan menyemburkan darah.